Wa yaftatihuz zakir jami'ah dil aurat ala sabilin nadab bil Fatihah. Kemudian beliau menerangkan tata cara membaca wirid ya, lazimah, wazifah atau hayalalah. Nah, dan seorang yang berzikir baik itu lazimah, wazifah, hayalalah memulai pada semua zikirnya, pada semua wirid-wirid yang wajib tadi, tapi anjuran nadab sunahkan saja, tidak wajib ini. Dimulai dengan Fatihah ya. Dimulai dengan Fatihah dan membaca sholawat Fatih dan akhir surat Yaqtin. Akhir surat Yaqtin. Ini anjuran. Seandainya tidak dibaca langsung baca istighfar, niat istighfar ya sudah sah. Tapi dimulai dengan Al-Fatihah, surat Fatih. Kemudian ditutup dengan Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baru astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau wazifah astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, itu yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Hafidz. Tapi yang biasa kita baca wazifah itu yang dilakukan oleh para abnasya yang ada di zawiyah pas. Seperti itu. Tidak baca surah Fatih. Jadi langsung niat baca Fatihah, langsung astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illallah. Itu yang biasa yang berlaku di zawiyah pas yang kita ikuti, ya. Nah, kalau lazimah itu baca Fatihah, mulai Fatihah, kemudian surah Fatih, baru astagfirullah, astagfirullah. Subhana rabbikal izzati amma yasifun, baru baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu lazimah. Nah, kalau mau ditambah akhir surat Yaqtin tadi, bisa juga, boleh. Ada anjuran juga, seperti yang dianjurkan oleh Syekh Muhammad Al-Hafidz. Wa yaqra'u ba'dal faragh min as-salat Nabi sallallahu alaihi wasallam fil wirid wal wazifah akhir surat Al-Yaqtin kadal. Dan dia membaca setelah selesai dari sholawat Nabi ketika wirid lazimah ataupun wirid wazifah, setelah membaca sholawat, selesai membaca sholawat, baca akhir surat Yaqtin. Nah, dianjurkan baca akhir surat Yaqtin juga. Enggak baca pun enggak apa-apa, ya langsung aja habis sholawat langsung la ilaha illallah, la ilaha itu enggak apa-apa, cuma dianjurkan saja. Wa yaqul ba'dal faragh minal mi'ah min la ilaha illallah fiha Muhammad Rasulullah. Dan hendaklah dia mengucapkan setelah selesai 100 kalimat la ilaha illallah ditambah dengan Muhammadun Rasulullah. Nah, dan ketika membaca la ilaha illallah terakhir itu dipanjangkan. La ilaha illallah, itu la ilah penutup itu, baik ketika lazimah ataupun ketika wazifah ataupun ketika haylalah, akhir dari la ilaha illallah dipanjangkan la ilaha illallah. Kemudian Muhammadur Rasulullah alaihi salamullah. Wa in qala sayyiduna Muhammad Rasulullah fahasan. Jika ditambah sayyiduna maka lebih baik. La ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Itu bagus. Lebih bagus. Boleh mau ditambah sayyiduna ataupun Muhammad Rasulullah saja. Muhammad Rasulullah juga mengikuti Quran. Yang ada dalam Quran, dalam surah Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahum asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, itu kan juga mengikuti itu. Mau pakai sayyidina juga boleh, lebih baik kata beliau. Wa yahtim jami' ahadil aurat bi qauli ta'ala, dan adalah seorang murid tijani menutup semua zikir-zikir yang wajib tadi dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ditutup baik ketika baca lazimah, wazifah, haylalah, sama ditutup dengan ini, diakhiri dengan ayat ini, sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam taslima. Baru subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma yad'u Allah bima syaa' mutawassilan bin nabi wal anbiya alaihi wassalatu wassalam wa bi ashabi radhiyallahu anha. Kemudian dia berdoa kepada Allah sekehendaknya, doa apa saja. Doanya bebas. Tidak ada anjuran doa khusus, doanya bebas. Mau doa apa saja, mutawassilan dengan bertawasul kepada nabi wal anbiya dan para nabi, alaihi wassalatu wassalam, wa bi ashabihi radhiyallahu, dan para sahabat nabi, boleh bertawasul kepada nabi, pada para nabi, para sahabat nabi, kemudian bi Sayyidi Ahmad Tijani radhiyallahu dan dengan guru kita tawasul pada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu dan ahli tariqatihi dan ahli tariqahnya, wa jami' ashabihi minal jin wal insi ajma'in,
Nah, ridwanullah alaihim. Ya, itu tawasulnya sampai ke situ saja kepada para sahabat. Kemudian setelah bertawasul kepada Nabi, para sahabat, Syekh Ahmad Tijani, para ashabnya, para muridnya, yakhtim bil Fatihah, diakhiri doanya itu dengan Fatihah dan sholawat Fatih. Doanya itu diakhiri dengan Fatihah dan sholawat Fatih. Wa qauluhu, dan firman Allah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi doanya dimulai dengan sholawat Fatih, diakhiri dengan sholawat Fatih. Ini yang dianjurkan. Jadi setiap kita berdoa, baik doa ketika zikir, lazimah, wazifah, halalah, ataupun ketika doa kita habis sholat 5 waktu, jangan tinggalkan sholawat Fatih itu. Di awali sholawat Fatih, di akhiri sholawat Fatih. Nah, biasa kan orang kan setiap berdoa kan mulai dengan sholawat. Sholawat bebas, sholawatnya apa saja. Diakhiri juga dengan sholawat. Nah, kita pakai sholawat Fatih. Awali sholawat Fatih, akhiri sholawat Fatih, ya sudah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Setelah baca sholawat Fatih. Nah, itu diantara tata cara membaca zikir wajib dalam thariqah Tijaniyah. Wa minal ashab man yaqra' fi iftitahil haila ba'da al-Fatihah astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum salasa. Di antara ashab Syekh Ahmad Tijani, di antara masyayikh ada yang membaca ketika memulai hailalah, khusus hailalah. Ketika memulai hailalah, setelah membaca Fatihah, baca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum 3 kali. Astagfirullah 3 kali. Setelah Fatihah itu, ada yang seperti itu. Tsumma salatul Fatih, kemudian salat Fatih 3 kali. Yang biasa kita lakukan kan Fatihah sekali, salat Fatih sekali, langsung mulai hailalah la ilaha illallah. Tetapi ada sebagian ashab Tijani yang membaca setelah baca Fatihah, dia baca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum 3 kali, kemudian baca shalawat Fatih 3 kali, ya. Wa min syurutil, selesai wirid hailalah, ya. Selesai wirid hailalah. Jadi 4 wirid dalam thariqah Tijaniyah yang wajib sudah kita bahas. Wa min syurutil wazifah wal hailalah al-ijtima' wal jahru wat tahliq. Wah, ini juga yang perlu kita perhatikan. Di antara syarat-syarat zikir wazifah, dan zikir hailalah adalah ngumpul, ijtima', jamaah. Di antara syaratnya adalah jamaah. Tidak boleh dilakukan sendiri kecuali ada uzur syar'i, sakit, hujan lebat, ataupun karena tidak ada ikhwan, jauh dari zawiyah, jauh dari ikhwan, cuma dia sendiri. Berarti dia ma'zur, wajib baca sendiri. Tetapi ketika dia ada jamaah, ada zawiyah, tidak ada uzur, tidak sakit, tidak baca, tidak jamaah, maka menurut Syekh Al-Hasan Al-Baqi di dalam kitabnya tidak sah. Wazifahnya sia-sia. Beliau dalam kitab Ilham menyebutkan la tujzi. Gambarannya seperti sholat Jumat. Sholat Jumat kan wajib, tidak boleh ganti sholat zuhur kecuali ada uzur. Apabila ada orang tidak ada uzur, dekat sama masjid, mamanya, tidak ada uzur, tidak ada sakit, kemudian dia waktu Jumat kok sholat zuhur, ya tidak sah. Tidak sah sholatnya. Harus dia ke masjid sholat Jumat. Gambarannya wazifah seperti itu. Jadi kalau ada orang sholat tidak wazifah jamaah, dia sendiri baca, ya gugur, tidak dapat apa-apa dari zikir wazifahnya. Itu gambaran kata Syekh Al-Hasan Al-Baqi seperti Jumat itu. Syaratnya al-ijtima'. Tetapi menurut Syekh An-Nazifi, Abdul Wahid An-Nazifi dalam kitab Haridah, beliau mengatakan ketika beliau ditanya bagaimana ada ikhwan, ada dia tidak berjamaah, baca zikir sendiri, katanya tetap hailalah sendiri, wazifah sendiri, kata beliau sah, sah zikirnya, tapi dia telah kurang ajar dan melakukan dosa besar karena tidak mengikuti perintah Rasulullah dan perintah Syekh Ahmad Tijani. Dan itu akan berpengaruh, lama-kelamaan dia akan bisa putus dari madhabnya Syekh Ahmad Tijani, kata beliau. Sah, sah dalam arti dia tidak wajib mengqadha, karena sudah gugur kewajibannya, tetapi dia telah melakukan dosa besar, kata Syekh Abdul Wahid An-Nazifi dalam kitab Al-Kharidah itu. Wal jahar, kemudian dilanjutkan wal jahar.
suara keras. Suaranya harus keras. Bareng. Usahakan suara bareng, jangan ada tinggi rendah. Dan yang jamaah harus mengikuti imam, menyesuaikan dengan imam. Jangan bikin lagu sendiri. Nah, tergantung lagu imamnya. Walaupun pamannya dia biasa lagu ini. Kalau imamnya lagunya beda, ngikuti lagu imam. Biar tidak berantakan semua. Ini lagunya beda, ini imamnya beda. Jadi semeraut jadinya. Harus sama, satu suara. Dan hendaklah jamaah itu jangan mengangkat suaranya melebihi suara imam gitu. Makanya imam juga harus suaranya tinggi, keras suaranya biar biar jamaah itu bisa ngikuti gitu Nah, jadi satu suara itu yang lebih afdal. Buat tahlik dan melingkar tahlik dia berhalaqah begitu. Seandainya halaqahnya penuh ya bikin belakang lagi sop kedua. Sop kedua dan seterusnya seperti itu. Lanjutkan melingkar. Tidak harus menghadap kiblat, pokoknya intinya harus melingkar. In kana hunaka ikhwan laisa lahum uzur. Jika di sana ada ikhwan, tidak ada uzur, maka harus jamaah dan melingkar tadi. Wa hada lirijal, ini untuk laki-laki. Amman nisa, adapun untuk kaum wanita, fala yajharna fi hailalah, maka mereka tidak boleh keras-keras ketika hailalah, tidak boleh jerit-jerit perempuan. Ketika hailalah tidak boleh, diem aja dia. Suaranya fitnah itu. Nanti terdengar oleh suaranya kok bahaya itu kalau. Wala wazifah, dan juga ketika wazifah dan juga wirid. Ketika baca wirid sendiri pun dia pelan-pelan saja, tidak usah dikeraskan suaranya. Nah, oleh karena itu perempuan juga para masyayikh tidak menganjurkan perempuan itu untuk jamaah. Walaupun dia di rumah sama seperti pahala dapat seperti fadilahnya itu dapat jamaah. Itu yang dikatakan Rasulullah dalam sebuah hadis ketika ada seorang wanita bertanya, hadis sahih, ya Rasulullah, kaum pria bisa berjihad, bisa sholat jamaah, dan macam-macam. Sedangkan kami hanya di rumah, ngurus anak, ngurus rumah, ngurus suami. Kata Rasulullah, kalau engkau benar-benar mengurusi rumah tangga, mengurusi suamimu, maka engkau akan memperoleh pahala jihad, pahala sholat jamaah, semuanya didapat perempuan itu. Itu keistimewaan perempuan itu. Cuman di rumah saja dia sudah bisa seperti laki-laki dia. Cukup di rumah saja. Jaga anak dengan baik, jaga urusan rumah tangga, layani suami dengan baik, sudah dapat pahala seperti berjihad, seperti sholat jamaah. Zikirnya pun meskipun sendiri tetap dapat fadilah seperti ini didapat oleh kaum pria. Itu untuk perempuan itu. Wa ayyu baladin isalaha aluha ala tarkil jamaah ijtima' ra'san lil wazifa wa ilhala fadzalika tahawunun bit tariq. Negeri mana saja yang sudah menjadikan umpama sebuah istilah dalam meninggalkan jamaah langsung lil wazifa, untuk wazifa dan hayla mengatakan tidak berjamaah ataupun tidak mau ngumpul, maka dzalika tahawunun li tariq, itu termasuk meremehkan thariqah itu. Mana saja tempatnya yang mengabaikan wazifah, ada banyak ikhwan tapi tidak mau jamaah, tidak mau helalah, tidak mau wazifah jamaah, berarti dia telah mengabaikan thariqah. Itu berhati-hati. Wa dzakara Sina radhiyallahu an ayyasila bihim lil khurud anit thariqah wal, bahkan Sina Ahmad Tijani radhiyallahu an sampai menyebutkan sampai mereka kalau terus-menerus seperti itu tidak jamaah ketika wazifah hailalah lil khurud ayyasila bihim lil khurud anit thariqah wal inqita', keluar dari thariqah dan terputus dia. Kalau sampai terus-menerus menekuni ndak hailalah jamaah, ndak wazifah jamaah, akan keluar dari thariqah dan terputus dari thariqah. Wal iyadu billah, naudzubillah. Ini yang harus kita perhatikan ini. Saya mengutip dalam sebuah makalah dari surat salah seorang putra Syekh Ahmad Tijani, Sayyidina Muhammad Al-Habib. Beliau menulis surat kepada ikhwan ahli Fas. Dalam suratnya itu beliau menerangkan tentang keutamaan wazifah dan ancaman bagi para ikhwan yang meninggalkan zikir, wazifah dan hailalah jamaah. Di antaranya beliau menukil dari catatan Syekh Ali Harazim dari Rasulullah untuk Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu. Jadi Rasulullah bersabda kepada Syekh Ahmad Tijani, dicatat oleh Syekh Ali Harazim. Kemudian dimuat oleh Syekh Muhammad Al-Habib, dalam suratnya dikirim ke ahli Fas, mengingatkan supaya jangan mengabaikan, meremehkan wazifah dan hailalah. Di antara bunyinya, wa kullu man hadara hadza dzikir ma'al fuqara falahu khairun la yuwazihi amalun. Dan setiap orang menghadiri zikir ini, wazifah jamaah,
bersama para fuqara, para ikhwan, maka dia akan memperoleh kebaikan. Tidak ada amal yang bisa mengungguli kebaikannya itu. Kebaikan wazifah jamaah tidak ada amal yang bisa mengunggulinya, kata beliau. Ini kata Rasulullah ini kepada Syekh Ahmad Tijani ini. Wa man takhallafa 'aniz zawiyah wa qira'atil wazifa wa an dzikri yaumil jum'ah fala yahsul lahu fadlul wirid. Barang siapa meninggalkan meninggalkan baca wazifah jamaah, meninggalkan zikir hailalah di hari Jumat jamaah, fala yahsul lahu fadlul wirid. Dia tidak akan dapat keutamaan wirid lazimah, walaupun dia baca wirid lazimah pagi sore, tapi tidak mau wazifah jamaah, tidak hailalah jamaah, tidak akan dapat keutamaan wirid, tidak dapat dia. Dia tidak dianggap ikhwan, tapi sebagai muhibbin saja. Tidak masuk dalam ikhwan Tijani. Kalau hanya lazimah itu tidak wazifah jamaah, tidak hailalah jamaah, tidak dapat keutamaan wirid, kata Rasulullah. Illa man manahu udhrun syar'i fi ba'dil awqat la kullal awqat. Kecuali orang yang tercegah oleh uzur syar'i. Uzur syar'i tetapi sebagian waktu, bukan setiap waktu uzur, setiap hari uzur, tidak pernah hadir. Setiap hari uzur, itu bukan uzur namanya itu. Makanya ketika tidak sanggup, jangan, tidak ada paksaan. Jadi muhibbin aja dulu lebih baik. Kalau tidak sanggup, ya harus sanggup. Jadi sebagian waktu, kata Rasulullah, bukan semua waktu uzur terus. Waman zakar talahu syai'an wa amartahu bihi. Kemudian beliau menyebutkan orang yang sudah kamu ingatkan seperti ini dan engkau telah sebutkan pesanku ini, kata Rasulullah, dan engkau telah perintahkan dia, wa sami'ahu, dan orang itu mendengar min lafzi, dari lafadzku ini, wa takhallafa anhu, lalu dia tetap meninggalkan, kata meninggal, yukhafu alaihi halak wa su'ul khatimah, dikhawatirkan dia akan binasa dan su'ul khatimah. Nauzubillah. Dikhawatirkan dia akan binasa wa su'ul khatimah. Fasma'u wa ati'u. Maka dengarkanlah, kata Rasulullah, dan taatilah. Wa man lam yaqdir ala hadha, barang siapa tidak mampu untuk mengikuti syarat ini, kata Rasulullah, fal yatrukni wa wirdi wa zawiyati. Barang siapa yang tidak mampu untuk memenuhi syarat ini, hendaklah dia meninggalkan aku, meninggalkan wiridku. Ini Rasulullah menisbatkan dirinya, wiridku. Hendaklah dia tinggalkan wiridku. Tinggalkan zawiyahku. Tinggalkan aku, tinggalkan wiridku, tinggalkan zawiyahku. Tetaplah dia kepada zikir yang lain, kata Rasulullah seperti itu. Ini ucapan Rasulullah kepada Syekh Ahmad Tijani yang ditulis oleh putranya Syekh Muhammad Al-Habib kepada ahli fas, mengingatkan ancaman orang yang meninggalkan wazifah. Di dalam kitab Asy-Syarbus Shafi, Syekh Al-Hasan Al-Baqili juga menyebutkan bahwasanya ketika wazifah itu, ketika Rasulullah hadir, ini diantara faedah hadirnya Rasulullah pada bacaan ketujuh itu, beliau katanya Rasulullah bertanya kepada Syekh Ahmad Tijani yang hadir itu, diabsen oleh Rasulullah. Fulan kenapa tidak hadir? Kalau memang ada halangan, uzur, Rasulullah. Syekh Ahmad Tijani jawab, besok tidak hadir lagi, kenapa tidak hadir? Kalau sampai 3 kali tidak hadir, sudah ditinggal oleh Rasulullah dan tidak pernah ditanya lagi, sudah. Tidak pernah ditanya-tanya lagi oleh Rasulullah. Berarti sudah terserah kamu. Sudah. Itu. Jadi kalau sudah 3, 2, 3. Jadi kalau sampai Syekh Ahmad Tijani ketika ditanya oleh Rasulullah dan murid itu memang tidak hadir karena tidak ada uzur, langsung mukanya malu. Ini murid saya. Ditanya Rasulullah, tidak hadir, malu beliau. Akhirnya sudah. Ketika sudah 3 kali, kalau tidak datang juga orang itu, karena sibuk dengan duniawi umpamanya, maka dia sudah tidak ditanya lagi setelah itu Rasulullah. Dia mau hadir pun tidak hadir, sudah Rasulullah tidak peduli sudah. Dia mau, kamu mau hadir mau tidak, sudah tidak ditanya lagi. Itu. Kecuali dia ada orang yang bisa menghubungkan Rasulullah dan bisa untuk mengubris orang itu lagi. Dia harus mendekati orang-orang yang memang bisa membalikan dia sehingga Rasulullah bisa untuk kembali melihat dia. Rasulullah sudah tidak peduli itu. Kalau sampai itu yang disebut oleh Syekh Al-Hasan Baqi dalam kitab Asy-Syarbus Shafi, sampai seperti itu. Di antara tujuan Rasulullah hadir itu, di samping memberikan madad, di samping mentarbiyah, memberikan syawah, juga menghadir, mengabsen itu. Mengabsen kita yang itu. Oh, kok bisa Rasulullah, kok kan di mana-mana ada wazifah, jangan heran. Sebagian wali aja bisa dalam satu waktu berada di beberapa tempat, apalagi Rasulullah.
Iblis saja dalam satu waktu bisa kemana-mana dia. Apalagi Rasulullah beliau hadir. Nah, karena memang semua alam ini penuh dengan anwarnya Rasulullah, nurnya Rasulullah. Jadi beliau tahu semua, memantau semua keadaan umatnya satu persatu. Wa man tayammama lis-salatil maktubah. Wa man tayammama lis-salatil maktubah wa arada qira'atal wazifah falyaqra'ha bi tayammum shalah wallahu a'lam bissawab. Ini masalah tayammum, insyaallah kita lanjut pada pertemuan Ahad yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberi panjang umur, sehat walafiat sehingga kita bisa bertemu lagi, bersilaturahmi, berzikir bersama dan kita tutup dengan doa dulu. Nanti setelah doa barangkali ada yang bertanya, mau tanya silakan bertanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa lima sabaq. Nasil haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi hadza qadri maqdaril azim. Allamana Allah wa iyyakum ilmat tuqa wal adab. Allamana Allah wa iyyakum ilmat tuqa wal adab. Allamana Allah wa iyyakum ilmat tuqa wal adab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.